Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa agar diberi kemudahan dan pemahaman yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang hukum bacaan. Hukum bacaan mad. Mad terbagi menjadi dua, mad tabi'i atau mad asli dan mad far'i. Mad tabi'i hurufnya ada berapa? Ada tiga, apa saja? Alif, ya, dan wawu. Yang kedua, mad far'i, mad yang banyak cabangnya. Dan kita juga sudah belajar dari mad far'i ini ada dua kan? Kemarin kita sudah belajar yang pertama apa? Mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Balad. Teman-teman ada yang tahu surat Al-Balad terdiri dari berapa ayat? Ya, betul, 20 ayat. Tapi hari ini kita hanya belajar 1-10 ayat saja. Baiklah teman-teman, sebelum mempelajari isi kandungan surat Al-Balad, marilah kita sama-sama membaca surat Al-Balad dari ayat 1-10. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Shadaqallahul azim. La uksimu, kata la yang artinya tidak menurut tafsir Kemenak, ayat itu berfungsi menguatkan. Karena itu maksudnya aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini. Atau ayat itu dibaca tidak, aku bersumpah dengan negeri ini, yang juga bermakna menekankan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah, tempat di mana terdapat Ka'bah yang dituju oleh manusia dari segala penjuru semenjak didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sekarang untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Di samping itu, kota ini juga menjadi pusat perdagangan semenjak lama sekali. Karena didatangi setiap tahun dari segenap penjuru itu, maka kota ini dinamai juga Ummul Qura, yang artinya induk negeri-negeri. Wa anta hillum bihadzal balad. Kata hil dalam ayat itu berarti bertempat. Maksudnya adalah bahwa kota ini adalah juga tempat lahir Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi terakhir yang membawa agama Islam. Dengan demikian, Allah bersumpah dengan kota Mekah yang agung karena tempat kelahiran manusia agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ada pula yang menafsirkan hil dalam ayat itu halal, yaitu halal bagi Nabi berperang dalam kota itu bila diperangi, apa yang tidak dihalalkan bagi orang lain. Wa walidi wa ma walad. Allah bersumpah dengan seorang ayah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang nanti menurunkan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Allah bersumpah dengan nenek moyang Nabi Muhammad SAW setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beliau dan kota kelahiran beliau, yang menunjukkan pertalian kedua nabi tersebut. Ada pula yang menafsirkan ayah dengan Nabi Adam alaihissalam yang merupakan ayah umat manusia dan anak cucunya yang lahir sesudah itu siapa saja. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Setelah bersumpah, Allah menyampaikan pesan penting yang hendak dikemukakannya, yang karena itu ia perlu terlebih dahulu bersumpah. Pesan itu adalah bahwa manusia terlahir dalam kesulitan. Maksudnya, manusia tidak bisa lagi hidup tanpa susah payah sebagaimana dialami oleh nenek moyang mereka, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, di surga karena semuanya tersedia. Tetapi mereka harus hidup dengan terlebih dahulu bersusah payah, berusaha mencari rezeki, mengatasi berbagai rintangan, dan sebagainya. Berdasarkan perjuangan itulah Allah menilai manusia tersebut.
semakin besar perjuangan yang dilakukan manusia dan semakin besar manfaat yang diberikan hasil perjuangannya itu bagi umat manusia, maka semakin tinggi nilai manusia itu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula lah Nabi Muhammad SAW di kota ini. Beliau perlu berjuang agar kebenaran menjadi nyata dan kebatilan menjadi sirna. Demikian pula seluruh manusia. Oleh karena itu manusia mati harusnya meninggalkan jasa. Ayah sabu Allah yaqdiru alaihi ahad. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah manusia yang selalu berada dalam kesulitan dan untuk bisa hidup harus mampu mengatasi kesulitan itu dapat menyembuhkan dirinya setelah berhasil dalam perjuangan itu? Menyembuhkan diri itu misalnya menyangka dirinya begitu kuasanya sehingga berpandangan bahwa tidak akan ada seorang pun yang akan mampu menyaingi dan mengalahkannya, termasuk Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ia tidak boleh berpandangan demikian, karena bila ada seorang yang hebat, pasti akan ada lagi orang yang lebih hebat darinya. Di atas segala yang hebat itu, Allah Subhanahu wa taala adalah yang terhebat dari segala yang hebat. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Dia yang dimaksud di sini adalah manusia. Kesombongannya itu misalnya berkenaan pengeluarannya untuk membantu orang lain. Pengeluaran itu dalam pandangannya sudah begitu besar, sehingga dianggapnya sia-sia. Dia merasa pengeluaran itu sudah sangat banyak, sehingga tidak akan ada seorang pun yang mampu menandinginya. Karena itu ia menjadi sombong. Ayah sabu alam yarahu ahad. Allah Subhanahu wa taala bertanya mengenai orang yang sombong dengan pengeluarannya itu. Apakah ia mengira bahwa tidak seorang pun yang melihat perbuatannya itu? Artinya, bila ia sombong dengan pengeluarannya itu, berarti ia mengorbankan kekayaannya hanya untuk mencari nama. Maka pengorbanan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ia menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat perbuatannya itu dan tidak mengetahui motif di balik perbuatan baiknya itu yang tidak diketahui oleh manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Alam naj'al lahu 'ainayn. Allah selanjutnya bertanya mengenai orang itu. Tidakkah kami beri ia dua mata? Artinya untuk dapat mencari kekayaan, ia perlu dua mata. Lalu siapakah yang memberinya dua mata itu bila bukan Allah Subhanahu wa taala? Lisana wa syafatain. Untuk mencari rezeki, ia perlu berbicara. Lalu siapakah yang telah memberinya lidah dan dua bibir untuk mampu bicara bila bukan Allah Subhanahu wa taala? Dalam membesarkannya, ia telah menyusu pada kedua susu ibunya. Siapakah yang telah menyediakan air susu ibunya itu bila bukan Allah Subhanahu wa taala? Dengan demikian, keberhasilannya adalah karena bantuan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ia tidak perlu menyombongkan diri karena hartanya. Di samping itu, mata, lidah, dan nafsu adalah nikmat Allah kepadanya yang tiada taranya. Wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat-nikmat kepada manusia dan menunjukkan dua jalan atau dua pilihan, yaitu apabila manusia mensyukuri nikmat tersebut, maka itulah jalan kebaikan. Dan apabila manusia mengingkari nikmat tersebut, maka itulah jalan keburukan.